Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya. Lagi nunggu cerita selanjutnya ya. Makin seru. Oke, sampai temenin Mami jalan-jalan. Selamat mendengarkan cerita berikutnya. Menantu Dewa, episode 790. Yang Chen dapat dengan mudah mengetahui niat tetua ketiga. Bajingan tua itu selalu ingin mencari kesempatan untuk membunuhnya. Ratu Iblis masih belum menyadari hubungan antara tetua ketiga dan Yang Chen. Dia buru-buru menjelaskan, jika Yu Yao meninggal, muridmu Yang Chen juga akan meninggal. Tetua ketiga tak kuasa menahan diri untuk mencibir, dia bukan muridku. Lagi pula, yang saya tahu hanyalah saya harus membunuh setiap iblis yang saya temui. Meskipun begitu, dia memanfaatkan ketidaksiapan semua orang dan tiba-tiba menyerang Yu Yao. Targetnya sangat tepat, kematian bulan, diselubungi oleh niat membunuh tetua ketiga. Seluruh tubuh Yu Yao menegang, bahkan tidak mampu gemetar. Dia diliputi keputusasaan, apakah benar-benar tak terhindarkan bahwa aku tetap tidak bisa lolos dari kematian? Bahkan Ratu Iblis pun tercengang. Dia ingin menyelamatkan nyawa Yu Yao, tetapi dirinya sendiri terikat oleh 9 rantai kutukan iblis dan tidak bisa bergerak. Dia berpikir dalam hati, bajingan tua ini melancarkan serangan mendadak. Sekuat apapun Yang Chen, dia tidak akan mampu menahannya, dia pasti akan celaka hari ini. Wajah tetua ketiga kini dipenuhi kegilaan. Menurutnya, membunuh Yang Chen secara instan akan sulit. Tetapi membunuh Yue Yao, yang terikat oleh rantai kutukan iblis 9 tingkat, pasti akan berhasil. Setelah Yu Yao terbunuh, tidak perlu lagi khawatir tentang bagaimana cara membunuh Yang Chen. Dia sudah berfantasi tentang membunuh Yu Yao, menyebabkan Yang Chen mati sebagai akibatnya, kemudian merasuki Qian Mei Yao, dan memenggal kepalanya setelah selesai. Begitu dia kembali ke dunia seni bela diri kuno, dia pasti akan membuat namanya terkenal. Namun, kenyataan tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Meskipun serangannya sangat cepat, kecepatan Yang Chen jauh melampauinya. Yang Chen sudah mengetahui niatnya dan tentu saja tidak akan membiarkannya berhasil, jadi dia telah mempersiapkan pertahanan sejak lama. Saat tetua ketiga bergerak, Yang Chen menusukkan pedangnya ke arahnya. Pedang Kaisar melepaskan tekanan yang tak terbatas. Tetua ketiga merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, bulu kuduknya berdiri. Dia tidak berani melanjutkan menyerang iblis cahaya bulan, dan dengan segenap kekuatannya, dia berbalik dan terbang ke samping. Meskipun demikian, ia masih memiliki luka sayatan pedang di tenggorokannya. Kau binatang kecil, kau benar-benar berani mencoba membunuhku. Setelah berhasil menghindar, tetua ketiga meraung ke arah Yang Chen, terengah-engah. Dia baru saja nyaris meninggal dunia, seandainya dia bereaksi bahkan sepersekian detik lebih lambat, Yang Chen pasti akan memenggal kepalanya dengan satu tebasan pedang. Aura pembunuh Yang Chen sangat mengerikan, ku bilang, siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Tetua ketiga sangat marah, tetapi dia berdiri di sana, ragu-ragu untuk bertindak. Kecepatan Yang Chen melebihi ekspektasinya, ia tidak menyadari bahwa Yang Chen juga sangat lemah saat itu, ia baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan tendangan penggerak gunung dan pembalikan laut, yang memungkinkannya untuk menyerang balik dari belakang. Jika tetua ketiga terus menyerang Yu Yu, Yang Chen mungkin tidak akan mampu menahannya. Yang Chen sangat gugup di dalam hatinya, tetapi di permukaan ia berpura-pura tenang dan terkendali. Tetua ketiga tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Dia hanya bisa mengancam Yang Chen secara verbal, mengapa kau menyelamatkan penyihir ini? Apakah kamu benar-benar percaya omong kosong mereka dan berpikir ada semacam kutukan yang mengikat hati dan dendam? Mereka mengarang cerita ini untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri,
dan jika kau mempercayai mereka, kau benar-benar bodoh. Jika ini sampai tersebar, Anda akan benar-benar mempermalukan seluruh komunitas seni bela diri kuno. Yang Chen menyipitkan matanya, ada kilatan dingin di dalamnya, lalu kenapa? Selama aku masih bisa hidup, apa bedanya jika orang menertawakanku? Tetua ketiga melanjutkan, bahkan jika kalian membawa mereka kembali sekarang, mereka tetap akan dibunuh oleh para ahli bela diri begitu mereka memasuki dunia bela diri kuno. Kaisar Naga tidak akan membiarkan mereka pergi, dan dia juga tidak akan membiarkanmu pergi, bocah nakal. Yang Chen mengangkat pedang Kaisar, tampak siap menyerang. Kau tak perlu khawatir soal hal-hal ini, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengusirmu terlebih dahulu. Di bawah tekanan aura Yang Chen yang kuat, tetua ketiga akhirnya tidak berani bergerak. Dia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin bajingan ini masih sekuat ini? Kedua wanita licik itu benar-benar tidak berguna. Mereka melawannya begitu lama, tetapi bahkan tidak bisa melukainya secara serius. Rencana belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriol di belakangnya, gagal, dan tetua ketiga sangat marah. Dia berbalik, mengibaskan lengan bajunya, dan berjalan di barisan paling depan. Yang Chen menghela napas lega, menarik rantai kutukan iblis 9 tingkat, dan melanjutkan perjalanannya bersama kedua iblis wanita itu. Mereka melaju kencang di jalan itu. Selama perjalanan, ratus ribu iblis ragu sejenak dan berkata kepada Yang Chen, apakah kau yakin ingin membawa kami ke dunia seni bela diri kuno? Yang Chen berkata dengan suara berat, bukankah itu pertanyaan yang tidak ada gunanya? Ratu Iblis tak kuasa menahan senyumnya. Di alam iblis, semua orang memperlakukannya dengan penuh hormat. Bahkan Kaisar Iblis, yang terkenal dengan temperamennya yang mudah marah dan haus darah, bersikap sopan kepadanya. Namun, sekarang setelah jatuh ke tangan Yang Chen, benda itu menjadi tidak berarti seperti semut. Dengan wajah penuh keputusasaan, Yu Yao menghela napas dan berkata kepada ratus ribu iblis, abaikan bajingan ini. Sudah cukup baik dia menyelamatkan nyawa kita, jadi mari kita kembali bersamanya. Yu Yao khawatir ratus ribu iblis telah membuat Yang Chen marah, dan Yang Chen akan membunuhnya lagi. Ratu Iblis tidak menyerah dan terus berkata kepada Yang Chen, aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa membawa kami kembali adalah pilihan yang sangat bodoh. Ini bukan kali pertama ratus ribu iblis mengatakan hal serupa. Yang Chen merasa khawatir, tetapi dia tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Dia yakin bisa menghadapi para ahli bela diri lainnya di dunia bela diri kuno yang ingin membunuh Yue Yao dan Qian Mei Yao Ho. Adapun Kaisar Naga, dia hanya bisa memilih untuk berjudi sekali saja. Lalu dia berkata dengan tegas, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Melihat sikap Yang Chen yang teguh, Ratu Iblis tidak punya pilihan selain tetap diam. Dia menghela napas dalam hati. Aku hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Jatuh ke tangan bajingan ini benar-benar nasib buruk terburuk yang pernah kualami. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya melihat ujung dunia seni bela diri kuno. Di kejauhan, terlihat banyak praktisi bela diri yang sedang berpatroli. Tetua ketiga melirik Yang Chen tanpa sadar. Hatinya dipenuhi rasa kesal karena gagal membunuhnya. Yang Chen tampak serius dan tidak berani bersantai sedetik pun. Dia sangat khawatir bahwa tetua ketiga sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Status lelaki tua itu tak terbantahkan, dan pengaruhnya jauh melampaui pengaruh lelaki lainnya. Selama tetua ketiga memberi perintah,
para prajurit pasti akan mengamuk dan melancarkan pembantaian terhadap Yue Yao dan ratus ribu penyihir. Baik Yue Yu maupun Qian Mei Yaohu memiliki kekhawatiran yang sama. Lagi pula, mereka sekarang berada di wilayah dunia seni bela diri kuno, dan begitu mereka masuk, hampir tidak ada peluang untuk melarikan diri. Tiba-tiba, ratus ribu iblis sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tanpa mengeluarkan suara, dia dengan lembut menyentuh kepala Yu Yao dengan satu-satunya bagian kepalanya yang bisa digerakkan. Yu Yao tampak bingung dan secara naluriah bersiap untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Baru setelah mata mereka bertemu, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, dia merasakan sesuatu dan mengangguk diam-diam kepada ratus ribu iblis. Hanya dengan sekali pandang, keduanya membuat keputusan secara serempak. Yang Chen dan tetua ketiga belum menyadari perilaku aneh dari kedua iblis wanita itu. Masing-masing dari mereka memiliki pemikiran sendiri, memandang ke depan dan membuat rencana akhir. Tepat saat itu, tetua ketiga tiba-tiba menatap kedua iblis wanita tersebut. Kedua iblis wanita itu langsung menegang. Mereka saling memandang dengan kebingungan. Seolah-olah dia bertanya kepada pihak lain, apakah orang tua ini sudah mengetahui rencana kita? Yang Chen juga menyadari tatapan tetua ketiga pada saat ini. Dia langsung bersemangat dan berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu jangan melakukan hal-hal yang gegabah. Orang lain mungkin takut padamu, tetua ketiga, tetapi aku, Yang Chen, tidak. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki murid yang mendukungmu di dunia seni bela diri kuno, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yang Chen terus-menerus terlibat dalam pertempuran melawan ras iblis beberapa hari terakhir ini, dan tubuhnya benar-benar kelelahan. Selain itu, dia tidak ingin membunuh rekan-rekannya. Tetua ketiga mencibir, aku tidak berniat bertarung denganmu. Tetua ketiga bukanlah orang bodoh, dia sudah lama mendengar bahwa Yang Chen dan tetua pertama memiliki hubungan yang sangat baik. Dia tidak khawatir membunuh Yang Chen di tempat terpencil tanpa ada yang menyadari. Namun kini, banyak mata yang mengawasi mereka. Sekalipun mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Chen, mereka tidak akan pernah berani bergerak. Dia mengenal watak tetua lebih baik daripada siapapun. Dia melirik ratus ribu iblis dan berkata kepada Yang Chen, iblis muda ini milikmu. Berikan yang lebih tua ini padaku. Aku berjanji akan melindunginya. Wajah Yang Chen tampak sangat muram. Tanpa diduga, aktivator tua ini ternyata mengincar ratus ribu iblis. Dia mengampuni nyawa ratus ribu iblis hanya agar Yu Yao tidak melukai dirinya sendiri dan agar konflik antara dunia seni bela diri kuno dan alam iblis tidak semakin memanas. Jika ratus ribu iblis jatuh ke tangan lelaki tua ini, hasilnya dapat diprediksi. Kaisar Iblis tidak punya pilihan lain selain datang sendiri ke dunia seni bela diri kuno tersebut. Dia dengan tegas menolak, mustahil. Wajah tetua ketiga langsung berubah gelap. Nak, jangan terlalu serakah, bukankah satu iblis wanita sudah cukup? Sebagai tetua ketiga, aku berhak memerintahkanmu untuk menyerahkan iblis perempuan itu kepadaku. Yang Chen segera mengambil pedang kaisar, kau pikir kau siapa? Keduanya hampir saja saling baku hantam. Tetua ketiga mengepalkan tinjunya lalu melepaskannya. Yang Chen tiba-tiba berjalan menuju ratus ribu iblis. Meskipun dia tidak menyerahkan orang itu kepada tetua ketiga. Namun, kata-kata tetua ketiga juga mengingatkannya pada sesuatu. Itulah harta karun di tubuh ratus ribu iblis, yang belum diambil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mulai mencari. Ratu Iblis langsung panik. Apa yang akan kau lakukan?
"Bajingan, jangan sentuh aku wanita Kaisar Iblis. Kau berani menyentuhku, dasar binatang buas, hentikan sekarang juga. Pergi dari sini, pergi, jangan sentuh aku." Ratu Iblis berjuang mati-matian. Namun, 9 rantai kutukan iblis mengikatnya dengan erat. Betapapun kerasnya dia berusaha melawan, itu sia-sia. Yang Chen menggeledah seluruh tubuhnya. Yang terpenting, mereka menggeledah seluruh tempat itu, dari dalam dan luar. Dia tak kuasa menahan air mata kesedihan. "Selama bertahun-tahun aku berada di alam iblis, aku belum pernah merasa begitu dipermalukan. Bahkan Kaisar Iblis pun tidak pernah melakukan hal itu." Namun Yang Chen bertindak melampaui batas, wajah cantiknya memerah. Yu Yao tak kuasa menahan amarahnya dan mengumpat, "Yang Chen, bajingan, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Kau sudah menggeledah seluruh tubuhku sebelumnya, dan sekarang kau bahkan berani menggeledah Ratu Seribu Iblis. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati?" Ratu Seribu Iblis adalah Ratu Iblis yang paling disayangi oleh Kaisar Iblis. Beberapa iblis yang bahkan meliriknya akan dibunuh oleh Kaisar Iblis. Jika Kaisar Iblis mengetahui bahwa kau benar-benar menyerangnya dan tidak menyisakan bagian tubuhnya pun, dia pasti akan mencabik-cabikmu. "Dasar bajingan hina, kau benar-benar telah menghancurkan hidupku." Yu Yu sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka tidak hanya memanfaatkan dirinya, tetapi juga menindas Ratu Seribu Iblis. Yang Chen tidak peduli dengan semua itu, yang dia tahu hanyalah dia harus mengambil semua harta karun dari Ratu Seribu Iblis. Lagi pula, dia adalah Ratu Iblis, dan harta karun di tubuhnya jelas lebih berharga daripada yang dimiliki iblis lain. Ada juga banyak jenis perlengkapan ritual. Jika kita tidak mencari dengan teliti, ketika kita akhirnya melihat Kaisar Naga, Ratu Seribu Iblis mungkin tiba-tiba menggunakan semacam sihir dan mengeluarkan senjata magis untuk menyerangnya. Saat itu, dia berada dalam situasi di mana dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Maka Yang Chen menjelaskan dengan jujur, "Aku mencari harta miliknya demi kebaikanmu sendiri, agar kau bisa hidup." Namun Yu Yao dan Ratu Seribu Iblis tidak akan pernah mempercayainya. Bahkan tetua ketiga pun tidak mempercayainya. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat Yang Chen, "Aku tak pernah menyadari kau bajingan tak tahu malu seperti itu. Jika kau mengincar harta karun wanita licik itu, akui saja. Mengapa harus mengarang alasan-alasan muluk seperti ini? Itu menjijikkan. Sungguh murah, kamu mendapatkan semuanya." Yang Chen membentak, "Cukup basa-basi, ayo kita berangkat." Tetua ketiga berdiri tepat di depan Yang Chen dan mengulurkan tangannya. "Kau baru saja menggeledahnya dan menemukan 2 tas penyimpanan. Berikan 1 padaku. Aku tidak peduli harta karun jenis apapun itu. Berikan saja apapun padaku." Yang Chen sangat marah. Jangan pernah bermimpi tentang itu. Dia sendiri yang mencarinya, menanggung kutukan 2 iblis wanita dan risiko diserang tanpa henti oleh Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkannya kepada tetua ketiga dengan begitu mudah? Selain itu, ketika berhadapan dengan Ratu Seribu Iblis, tetua ketiga hanya berdiri diam. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan keuntungan apapun sekarang? Ketika tetua ketiga melihat Yang Chen tidak setuju, dia segera mulai merebut barang itu. Yang Chen melambaikan tangannya, menyimpan tas penyimpanannya, dan menebas dengan pedangnya. Karena tetua ketiga begitu tidak tahu malu, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Tetua ketiga tak bisa lagi menahan diri. "Nak, sebaiknya kau mati saja." Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan membabi buta terhadap Yang Chen. Mereka tidak lagi takut menyinggung tetua agung. Menurutnya, perilaku Yang Chen sudah keterlaluan.
Dia telah pergi menjalankan misi selama berhari-hari, dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang dia bahkan tidak bisa mendapatkan satupun harta karun dari ratus ribu iblis. Dia tidak akan kembali begitu saja. Saat bergerak, dia berteriak kepada para prajurit di depannya dengan suara yang sangat lantang. "Kemarilah, kalian semua, ada iblis di sini. Cepat kemarilah." Setelah mendengar suara tetua ketiga, para prajurit di depan mereka menyerbu maju dengan teriakan kegembiraan, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Yang Chen tampak serius dan berteriak, "Kembali ke sini, iblis yang kalian cari tidak ada di sini." Para ahli bela diri itu benar-benar kebingungan. Lagi pula, banyak ahli bela diri yang mengenal Yang Chen. Apa sebenarnya yang terjadi antara tetua ketiga dan kakak senior mengapa mereka mulai bertengkar? Apakah setan benar-benar ada? Kedua wanita itu tampak asing. Mungkinkah mereka penyihir? Para praktisi bela diri itu mendiskusikannya dengan penuh semangat. Namun, mereka tidak berhenti. Entah mereka akan melerai perkelahian atau membunuh iblis. Mereka lebih tertarik untuk mendekat dan menyaksikan pertunjukan tersebut. Tetua ketiga dan Yang Chen sudah terlibat dalam pertempuran. Keduanya bertarung dengan penuh semangat dan nekat, mengerahkan seluruh kemampuan mereka, menunjukkan semangat yang pantang menyerah. Keduanya menyerang secara bersamaan, energi spiritual mereka bertabrakan. Kedua iblis wanita itu terlempar lebih dari 100 meter akibat kekuatan sisa serangan tersebut. Yang Chen mengerutkan kening, dan hendak bergegas mendekat ketika tetua ketiga mengeluarkan pedang spiritualnya dan menyerang punggungnya. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa berbalik dan melanjutkan urusannya dengan tetua ketiga.